Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT asuhan keperawatan pada infeksi jantung yang beranggotakan oleh 1 Ita Nurhasanah, 2 Zayed Danilum, 3 Zoko Kayitno, dan yang keempat adalah Halda Salsabila Putri. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Jantung merupakan organ berongga rotat yang terletak di tengah toraks dan ia menempati rongga antara paru dan diafragma. Beratnya sekitar 300 gram. Meskipun berat dan ukurannya dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, beratnya latihan, dan kefisikan fisik serta penyakit jantung. Fungsi jantung ialah untuk memompa darah ke jaringan, menyuplai oksigen dan zat nutrisi lain sambil mengangkut karbon dioksida dan sampai metabolisme. Pada daerah di pertengahan dada di antara kedua paru disebut sebagian mediastinum. Sebagian besar rongga mediastinum ditempati oleh jantung yang terbungkus dalam kantong fibrosa tipis yang disebut perikardium. Adapun jaringan otot khusus yang menyusun dinding jantung dinamakan otot jantung. Otot jantung itu sendiri dinamakan miokardium. Lapisan dalam miokardium yang berhubungan langsung dengan darah dinamakan endokardium dan lapisan sel bagian luar dinamakan epikardium. Dalam beberapa kasus terdapat sebuah masalah yang mengancam bagian-bagian penting ini. Biasanya disebabkan oleh infeksi, virus, bakteri, protozoa, dan sebagainya. Pada penyakit infeksi jantung, terdapat beberapa penyakit yang akan kita bahas dalam makalah ini, di antaranya miokarditis yang menyerang miokardium, perikarditis yang menyerang lapisan pembungkus jantung, yaitu perikardium, serta endokarditis yang menyerang endokardium beserta asuhan perawatan pada pasien dengan gangguan infeksi jantung. Bab 2 tinjauan pustaka. Endokarditis. Definisi. Endokarditis adalah penyakit infeksi oleh mikroorganisme pada endokrin atau katup jantung. Endokarditis adalah infeksi endokardium dan paling sering menyerang katup-katup jantung. Endokarditis adalah suatu infeksi pada lapisan endokard jantung, lapisan yang paling dalam dari otot jantung, akibat infeksi kuman atau mikroorganisme yang masuk. Biasanya secara normal selalu ada kuman pemensal di permukaan luarnya. Pada lapisan ini didapatkan adanya lesi spesifik berupa vegetasi dan merupakan massa dengan ukuran yang bervariasi, yang terbentuk platelet, fibrin, mikroba, dan sel-sel inflamasi saling berkaitan satu sama lain. Di dalam jantung, tempat yang paling sering terkena proses endokarditis infeksi adalah katup jantung. Namun proses endokarditis dapat pula mengenai sisi septal defect atau misalnya pada atrial defect, ventricular septal defect, arteriovenosis arteriotal atau pangdang justus arterius atau coartatio aorta. Etiologi. Etiologi. Beberapa mikroorganisme yang dapat menyebabkan endokarditis, diantaranya Staphylococcus aureus dari infeksi kateter intravaskuler atau luka nosokominal dan infeksi trakus urinarius serta prosedur invasi kronis seperti hemodialisis. 2. Streptococcus pyogenes melalui rongga mulut, kulit, dan saluran nafas atas. 3. Streptococcus bovis dari saluran cerna. 4. Jamur virus Candida. Asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan. Pengajian. Keluhan utama. Pada fase awal keluhan utama biasanya sesak nafas dan nyeri tenggorokan. Sesuai progresivitas penyakit endokarditis yang mengganggu katup jantung, keluhan sesak napas dan kelemahan menjadi alasan klien untuk meminta pertolongan kesehatan. 2. Riwayat penyakit saat ini. Riwayat penyakit dahulu. Pengkajian riwayat penyakit dahulu yang mendukung dilakukan dengan mengkaji apakah sebelumnya dan pernah menderita infeksi tenggorokan atau infeksi sinus akut. Riwayat minum obat. Catat adanya efek samping yang terjadi di masa lalu. Juga pengkajian adanya riwayat alergi obat.
dan tanyakan reaksi alergi apa yang timbul. Perlu dicermati, seringkali klien mengacaukan suatu alergi dengan efek samping obat. Riwayat keluarga. Perawat menanyakan mengenai penyakit yang pernah dialami oleh keluarga, serta bila ada anggota keluarga yang meninggal, maka penyebab kematian juga ditanyakan. Pemeriksaan fisik. Hal pemeriksaan fisik atau hasil. A. Diagnosa keperawatan. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan dispnea, eliminasi, dan pertukaran. 2. Outcome. Kriteria hasil. A. Dispnea saat istirahat. 2. Dispnea dengan aktivitas ringan. C. Intervensi. Intervensi yang dilakukan. A. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. B. Lakukan fisioterapi dada sebagaimana mestinya. C. Buang sekret dengan memotivasi pasien untuk melakukan batuk dan menyedot lenden. D. Instruksikan bagaimana agar bisa melakukan batuk efektif. Hasil pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatan. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. 2. Outcome. Kriteria hasil. A. Melakukan aktivitas rutin. B. Aktivitas fisik. Kemudian intervensi. Intervensi yang dilakukan. A. Bantu klien untuk mengeksplorasi tujuan personal dari aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan. Misalnya, bekerja dan aktivitas yang disukai. B. Bantu klien untuk tetap fokus pada kekuatan yang dimilikinya dibandingkan dengan kelemahan yang dimilikinya. C. Instruksi klien dan keluarga untuk mempertahankan fungsi dan kesehatan terkait peran dalam beraktivitas secara fisik, sosial, spiritual, dan kognisi. D. Bantu dengan aktivitas fisik secara teratur, misalnya ambulasi, transfer atau berpindah atau berputar, dan kebersihan diri sesuai dengan kebutuhan. Hasil pemeriksaan fisik. A. Diagnosa keperawatan. Hipotermia berhubungan dengan menggigil. Outcome. Kriteria hasil. Mencari informasi terkait hipotermia. B. Mengidentifikasi faktor risiko hipotermia. Intervensi. Intervensi yang dilakukan. A. Pastikan kepastian jalan nafas. B. Monitor tanda-tanda vital. C. Hentikan pengobatan yang diduga sebagai penyebab pasien mengalami sindrom maligna neuropatik, misalnya SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibition (MAOI) atau antidepresan triklik. Miokarditis. Definisi. Miokarditis adalah radang pada dinding otot. Jantung merupakan organ otot, jadi efisiennya tergantung pada sehatnya tiap serabut otot. Bila serabut otot sehat, jantung dapat berfungsi dengan baik meskipun ada cedera katup yang berat. Bila serabut otot rusak, maka hidup dapat terancam. Di Amerika Serikat, kebanyakan kasus terjadi akibat infeksi virus. Dengan infeksi virus Coxsackie merupakan penyebab paling sering. Penyebab viral ini seperti virus parotitis, influenza, rubella, campak, adenovirus, eukavirus, cytomegalovirus, dan Epstein-Barr. Infeksi bakteri, jamur, rickettsia, spikot, cacing, dan protozoa juga dapat menyebabkan miokarditis. B. Etiologi. Kebanyakan patogen masuk ke tubuh melalui saluran respirasi atau gastrointestinal. Virus masuk ke miosit, bereplikasi, dan merusak sel. Sistem kekebalan tubuh memberikan respon dalam beberapa hari sampai minggu. Sel yang dapat bertahan tidak tampak normal mengalami kerusakan akibat sistem imun. Beberapa mikroorganisme yang dapat menyebabkan endokarditis, diantaranya virus dan chlamydia, diantaranya adalah Coxsackie, mononucleosis infeksiosia. B. Bakteri seperti endokarditis, infeksi, septikemia, difteria atau exotoksin, Borrelia recurrenti. C. Protozoa dan parasit, diantaranya Trypanosoma cruzi atau penyakit cagas, Toxoplasma trichosonis, dan Ambemyasis. D. Hipersensitivitas seperti demam reumatik, dermatomyositis, skleroderma, artritis reumatoid.
Manifestasi klinis dan asuhan keperawatan. C. Manifestasi klinis. Gejala miokarditis akut bergantung pada jenis infeksinya, derajat kerusakan jantung, dan kemampuan miokardium memulihkan diri. Gejala biasa atau ringan atau tidak ada sama sekali. Pasien mungkin hanya mengalami kelelahan dan dyspnea, berdebar-debar, dan kadang rasa tak nyaman di dada. Pemeriksaan klinis mungkin memperlihatkan pembesaran jantung, suara tambahan, irama galop, dan bising sistolik. Denyut alterns atau denyut di mana terdapat perubahan reguler antara denyut kuat dan lemah. Mungkin ditemukan demam dan takikardia sering ada dan gejala jantung kognitif bisa terjadi. Diagnosa ditegakkan dengan biopsi jantung. D. Asuhan keperawatan. A. Pengkajian. 1. Identitas klien atau nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, pendidikan, agama. 2. Keluhan utama atau nyeri pada dada. 3. Pengkajian. Data subjektif pasien merasakan nyeri pada bagian dada yang sering muncul dalam beberapa menit. Data objektif pasien memegang dada dengan ekspresi cemas dan terkadang meringis. 4. Riwayat atau adanya penunjang sering muncul beberapa menit. Data objektif pasien pada badan sering muncul dalam beberapa menit. Data objektif pasien memegang dada dengan ekspresi cemas dan terkadang meringis. 4. Riwayat atau adanya faktor-faktor penunjang merokok.